Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, yaitu utamanya adalah kenikmatan dengan ditetapkannya kita dalam keadaan iman dan Islam, sehat dan sempat, serta nikmat-nikmat yang lain yang tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, seluruh sahabat, dan seluruh pengikut-pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib selalu mewasiatkan agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan jalan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah.
Karena tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penentu daripada kualitas kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jauh sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah selesai menciptakan langit, bumi beserta seluruh isinya. Sungai sudah mengalir di mana-mana, hewan sudah berkeliaran, setan sudah dijadikan, jin pun sudah diciptakan, malaikat sudah ditugaskan. Pertanyaannya, mengapa penciptaan langit beserta isinya lebih didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada manusia? Jawabannya adalah karena seluruh alam jagat raya ini pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun jangan lupa, karena Allah sudah mentakdirkan itu, alam yang seharusnya menjadi kebutuhan bagi manusia bisa berubah menjadi alat pembunuh massa bagi manusia. Apa sebab? Karena manusia tidak mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi di bumi, itu atas kodrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan sebagai khalifah dunia, berkewajiban untuk merawat sebaik-baiknya dan menjaga ekosistem, siap berdampingan dengan hewan pun dan semesta raya. Tidak boleh semena-mena. Hewan juga butuh tempat tinggal, makan dan berkembang biak. Hutan adalah hak untuk kehidupan hewan sebagai habitatnya. Tidak boleh dirusak. Bisa dipakai oleh manusia, namun sebatas sebagaimana mestinya dan seperlunya saja. Manusia berkewajiban menjaga kelestariannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sini apa gerangan? Apa sebab mengapa terjadi musibah? Di sini saya hanya menyampaikan, yaitu mengutip beberapa Al-Quran, bukan karena niatan saya ada sesuatu apapun dan tidak, tapi saya hanya mengutip tentang kejadian itu mengambil dari sisi Al-Quran dan hadis. Yaitu musibah terjadi karena pertama, karena kemaksiatan manusia. Manusia banyak berbuat maksiat di muka bumi. Bala atau bencana tidak akan datang jika ada kemaksiatan. Artinya bala tidak akan datang jika tidak ada kemaksiatan atau perbuatan di luar batas. Dan bala tidak akan terjadi jika manusia mau bertobat. Yaitu ingat firman Allah, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu angkasir. Yang artinya musibah apapun yang menimpa kamu, kata Allah, adalah karena perbuatan buah tanganmu sendiri. Namun Allah Ta'ala memaafkan banyak kesalahan. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Artinya di saat orang lalai itu sebenarnya Allah masih memberi kesempatan untuk bertobat. Dikarenakan manusia terlambat dalam bertobat, akhirnya terjadilah sebuah musibah. Yang kedua, mengapa terjadi musibah? Karena manusia terlalu banyak berbuat dolim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura, yang artinya kami tidak akan hancur binasakan suatu negeri melainkan illa wa ahluha dolimun. Negeri itu sudah dolim. Yaitu manusia-manusia terlalu besar melakukan kendoliman, muatan dosa yang terlalu banyak dan kenyang, akhirnya dimuntahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengapa musibah terjadi? Karena orang-orang soleh diam. Diam ketika melihat kebatilan, diam ketika melihat kemungkaran. Ingat, atas izin Allah Subhanahu wa taala, jika alam sudah murka, sangat luar biasa dahsyatnya sekali. Dan alam tidak bisa membedakan mana orang yang soleh, mana orang yang dolim. Jadi
Alam apabila sudah murka akan menerjang apapun, tidak membedakan sesuatu rumah orang yang baik atau rumah orang yang zalim. Dia tidak bisa membedakan. Jadi dia menerjang begitu saja sampai hancur lebur, semua rata dengan tanah. Oleh sebab itu Allah mewajibkan kita sebagai manusia, yaitu untuk mengingatkan orang-orang yang terkait sesuai dengan kemampuan kita. Kalau mampu kita hanya sebatas doa, kita mendoakan agar orang-orang itu kembali bertobat kepada Allah dan bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan amanah. Yang keempat, mengapa terjadi musibah? Karena ulah manusia atau tangan manusia yang tidak bertanggung jawab merusak ekosistem di darat, di laut, di gunung-gunung, bukit-bukit, hutan digunduli, laut dirusak dan dipagari. Itu sudah di luar batas kendoliman yang sangat amat parah. Kita harusnya malu pada Allah Subhanahu wa taala, malu pada alam, karena kita diciptakan Allah paling buncit. Karena Allah menciptakan alam dulu, bahkan iblis dulu, malaikat dulu. Semuanya lebih dahulu, dan kita sebagai manusia harus tahu diri bahwa kita itu adalah paling buncit. Namun merasa ingin menundukkan semuanya. Yang kelima, mengapa terjadi musibah? Ada juga Allah menurunkan musibah bertujuan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah di sini untuk menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, ma yusibul muslimu min nasobin wala wasob walahum wala husnin wala adha wala ghammin katas saukati yusakuha illa kafarollaha biha min khotoya. Yang artinya, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa sedih, gangguan atau rasa gelisah sampai duri yang melukanya, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5645. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyadarkan bagi orang-orang yang terkait agar senantiasa amanah di dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fi minal wa dzikri hakim wa taqabbal minna wa minkum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fi wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar la khala wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala billahi syahida amma ba fa ya ibadallah usikum wafsi bi taqwallahi fatatihi lalakum tuflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya sebagai khalifah di dunia agar senantiasa sadar diri akan tugas dan tanggung jawab kita untuk menjaga, merawat kelestarian alam sebagaimana amanah dan tanggung jawab kita yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai khalifah dunia. Dengan menjaga keseimbangan alam, hidup berdampingan dengan alam dan saling melengkapi, dan menjaga diri dari kemaksiatan serta perbuatan zalim, dan kembali pada fitrah tujuan hidup kita di dunia, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya dan menjauhkan kita semua dari mara bahaya dan menjadikan diri kita hidup bahagia di dunia
wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan keluar bagi saudara-saudara kita yang kena musibah, memberikan kesabaran dan menjadikan kehidupan kembali menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jaika wa adimi sultanik. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alana isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wangsurna lal kamil kafirin. Rabbana fir lana wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadzkurullahal akbar.